Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30 ini kisah tentang pertama kali ketika Allah membuat pengumuman kepada para malaikat waktu itu. Wa idz qala, dan tatkala berkata Rabbuka, Tuhan kalian, lil malaikah, kepada seluruh para malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di bumi itu fil ardi khalifah, pemimpin, wakil, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan wakil, ya. Jadi Allah membuat deklarasi, Allah kumpulkan malaikat, lalu Allah membuat pengumuman bahwasanya saya hendak menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah kasih pengumuman kepada seluruh malaikat bahwa Allah akan membuat manusia. Yang waktu itu namanya belum manusia, ya. Allah hanya mengatakan bahwa saya akan membuat makhluk baru, yang makhluk itu akan menjadi khalifah saya. Khalifah bisa diartikan wakil saya di bumi, atau yang akan menjadi pemimpin di muka bumi, yang akan mengelola bumi itu dengan peraturan dariku. Kira-kira begitu. Ya. Maka apa yang terjadi? Qalu, maka serentak malaikat menjawab, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah akan kau jadikan di dalam bumi itu may yufsidu fiha, makhluk yang mereka akan membuat kerusakan di dalamnya. Ya, mereka punya prediksi, mereka akan membuat kerusakan di dalamnya. Wa yasfikud dima, dan bukan sekedar rusak bumi, mereka juga akan saling menumpahkan darah. Ya. Dam itu artinya darah. Ya, kalau di haji atau umrah kena dam, ya. Dam itu kena darah karena melanggar peraturan gitu. Dam artinya darah, dima artinya banyak darah. Wa yasfikud dima, mereka akan saling menumpahkan banyak darah. Mananya adalah mereka akan saling membunuh, mereka akan saling berperang. Saling membunuh di antara mereka sendiri. Pertama, mereka yang rusak bumi, kedua, mereka akan saling berperang di antara mereka sendiri. Lalu mereka komplain, wa nahnu, dan kami ini ya Allah, nusabbihu, bertasbih senantiasa kepadamu, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikan dirimu. Atau bahasa kitanya, apa kami nggak cukupkan dengan kami ya Allah, yang senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa membersihkan dirimu. Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib yang kalian tidak tahu. Nah, yang perlu kita selidikin, ya, bukan selidikin, tapi kita renungkan, ini kenapa malaikat protes duluan? Padahal manusianya belum ada. Padahal manusianya belum diciptakan. Kok bagaimana si para malaikat ini kemudian membuat sebuah kesimpulan, nanti kalau Allah ciptakan khalifah di muka bumi, mereka akan merusak bumi, mereka akan saling menumpahkan darah, akan saling membunuh. Nah, dari bukunya Muhammad Isa Daud dikisahkan, sesungguhnya sebelum manusia itu Allah hadirkan di muka bumi, ada khalifah sebelum manusia. Ada yang berperan seperti manusia saat ini sebelum kita. Ya. Sebelum kita ada namanya bangsa jin. Nanti kita dari sini nanti lahir kenapa muncul iblis, ya. Jadi sebelum manusia ada bangsa jin. Dan sebelum bangsa jin itu ada bangsa kuda. Ini menurut Muhammad Isa Daud dalam bukunya. Maksudnya gini, sebelum penguasa bumi ini, sebelum manusia itu ada bangsa jin yang diperintahkan Allah untuk jadi pemakmur bumi, sebagai khalifah bumi. Dan sebelum bangsa jin, Allah ciptakan bangsa kuda. Ya. Nah, ternyata bangsa-bangsa yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin muka bumi ini, kelakuannya itu sama. Kelakuannya pertama adalah mereka yufsidu fiha, mereka rusak di bumi itu, membuat kerusakan. Yang kedua, mereka itu saling berperang, saling membunuh. Ini kelakuan makhluk-makhluk sebelum manusia. Maka ketika Allah umumkan kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan membuat di bumi lagi, maksudnya, karena malaikat itu sudah punya pengalaman buruk sebelumnya, khalifah. Maka malaikat lalu kemudian langsung terbayang oleh malaikat, ini kalau Allah buat khalifah lagi,
maka pasti si khalifah tersebut akan merusak bumi, akan saling berperang di antara mereka. Ini asumsi yang dibangun oleh malaikat. Meskipun malaikatnya belum tahu makhluk kayak apa yang Allah buat itu. Tapi begitu Allah umumkan bahwa peran si manusia itu, peran si makhluk yang akan Allah ciptakan sebagai khalifah, maka secara otomatis pikiran dari para malaikat langsung tuju kepada pengalaman buruk yang mereka miliki sebelumnya. Jadi sebelum bangsa kita itu, saya paling dekat bangsa jin ya. Jadi jin itu sudah Allah ciptakan sebelum kita, manusia. Maka dalam Al-Quran juga ayat lainnya Allah senantiasa mengungkapkan jin lebih dulu daripada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan jin dulu diciptakan, baru kemudian wal ins, baru manusia. Jadi bangsa jin lebih tua, lebih dulu diciptakan dari bangsa manusia. Apa yang terjadi dengan bangsa jin? Sama, mereka merusak bumi dan mereka saling berperang di antara mereka. Karena kerusakan yang mereka buat sedemikian parah, maka kemudian Allah mencabut hak kekhalifahan tersebut dan mengambil kekhalifahan itu dari bangsa jin. Nah, untuk menumpas jin-jin yang zalim, yang kemudian saling membunuh dan sebagainya tersebut, untuk menumpasnya Allah mengirim malaikat yang dipimpin oleh bangsa jin juga. Nanti ada satu orang jin yang sangat soleh, sangat baik. Jin ini jin yang beda dengan bangsa-bangsa jin yang lainnya. Ada satu jin yang spesial banget. Dia ketika yang lainnya berbuat kerusakan, dia mentaati Allah. Dia berzikir kepada Allah. Kemanapun dia pergi, senantiasa mentaati Allah. Saking mulianya jin ini, ia kemudian diberikan tugas oleh Allah untuk kemudian membereskan jin-jin yang berbuat kerusakan di muka bumi itu bersama para malaikat. Setelah tugas tuntas, maka jin ini diberi kemuliaan oleh Allah, diangkat ke langit dan memiliki posisi kedudukan setara dengan malaikat. Satu jin aja. Nah, ketika Allah perintahkan nanti di ayat berikutnya, Allah perintahkan kepada para malaikat, maka jin ini karena kedudukannya saat itu setara dengan malaikat-malaikat, maka dia juga termasuk yang mendapatkan perintah dari Allah untuk nanti bersujud. Ya, nanti kita bahas di ayat berikutnya. Maka ketika kemudian malaikat punya trauma bahwa namanya khalifah itu pasti begitu kelakuannya, maka Allah tegaskan, kalian ini gimana? Memprotes saya kepada sesuatu hal yang Allah gambarkan ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu maha tahu. Kalian malaikat itu yang kalian ketahui informasinya sedikit itu gitu. Ya, hanya berangkat pengalaman buruk yang kalian miliki. Sementara Allah itu yang maha tahu. Bahwasanya akan menciptakan itu tidak seperti yang kemudian dibayangkan oleh para malaikat tersebut. Ya, maka Allah gambarkan ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah ingatkan malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian nggak tahu. Untuk membuktikan para malaikat ini, untuk mengingatkan mereka para malaikat, maka kemudian setelah ciptakan manusia pertama Adam alaihissalam, bapak kita semuanya, maka Allah berikan kepada Adam wa'allama, ayat berikutnya ya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan kepada Adam nama-nama seluruh ciptaannya yang di langit. Ya, di bumi, di langit, pokoknya nama-nama, yang pengetahuan. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Adam, kullaha, segala hal nama-namanya diberitahu kepada Adam. Itu tidak Allah beritahu kepada malaikat. Artinya pengetahuan itu hanya Allah berikan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diajari oleh Allah, kasih ilmu pengetahuan. Ini tadi untuk membuktikan, untuk mengingatkan para malaikat ya tentang kedudukan Allah dan pengetahuan Allah. Kemudian summa aradahum 'alal malaikah. Setelah Adam Allah berikan ilmu pengetahuan, maka kemudian Adam dibawa kepada para malaikat. Ya, kepada para malaikat, lalu kemudian Allah uji, Allah tes. Allah ingin ingatkan para malaikat ya tentang kedudukan tentang ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu sedikit, maka Allah katakan kepada malaikat faqala ambiuni bi asma'i haula'a in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa memang lebih mengetahui, kalau kalian merasa punya pengetahuan, ya dengan pengetahuan itu, dengan ilmu itu kalian kemudian memprotes keputusanku, maka Allah perintahkan kepada mereka ambiuni bi asma'iha. Tolong tes saat ini ya. Kalian sebutkan ini Allah berkata kepada para malaikat, kalau kalian merasa memang punya pengetahuan, punya informasi, seolah-olah Allah lupa atau bagaimana, seolah-olah gitu ya, bukan maha suci Allah di sifat itu, tapi malaikat berani protes kepada Allah, maka Allah gambarkan kepada malaikat, kalau kalian merasa punya pengetahuan, sebutkan nama-nama itu. Ya, sebutkan nama-nama yang nggak pernah Allah ajarkan kepada mereka. Tetapi Allah ajarkan kepada Nabi Adam.
in kuntum shodiqan, kalau kalian merasa benar dengan pendapat kalian itu. Kalau kalian merasa benar, silakan sebutkan nama-nama itu untuk kemudian mengetes mereka sejauh mana ilmu pengetahuan kalian. Maka apa jawaban malaikat? Qalu subhanak. Serentak malaikat mengatakan, Maha suci Maha Engkau ya suci Allah. Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami ngaku ya Allah, kami tidak punya pengetahuan, kami tidak mengetahui segala sesuatunya illa ma'allamtana, kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami hanya tahu apa yang Engkau ajarkan. Yang belum Engkau ajarkan kami nggak tahu. Innaka antal alimul hakim. Kami akui bahwasanya Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu dan Engkaulah yang maha bijaksana, al-hakim. Nah, mereka jadi kemudian tahu diri ya, tahu diri. Bahwasanya kami mohon maaf ya Allah, kami merasa berdasarkan informasi ilmu yang Kau beritahu kepada kami sebelumnya, kami merasa bahwa keputusan itu kurang tepat. Ini ya dasarnya ya. Jadi ilmunya sedikit, tapi dengan ilmu sedikit itu dia merasa Allah yang maha tahu itu ada yang nggak pas dengan keputusannya. Maka mereka protes. Begitu mereka protes dan kemudian Allah uji mereka, Allah ingatkan mereka, oke, kalau kau merasa lebih tahu, sebutkan nama-nama cita-cita Allah yang lainnya yang tidak diajarkan kepada mereka. Lalu mereka kemudian subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maafkan kami. Subhanak. Jadi kata subhanallah itu biasanya digunakan untuk mensucikan Allah kalau kita berpikiran buruk tentangnya. Ya, jangan kebalik ya, Ibu. Kalau di Indonesia sering kebalik subhanallah dengan masya Allah. Kalau subhanallah itu maha suci Engkau ya Allah dari segala keburukan yang kami lihat ini. Kita ada melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di depan mata kita, maka kita ucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, maka kita ucapkan masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Keindahan yang saya lihat, kenikmatan yang saya dapati, ini semua adalah masya Allah. Semua adalah kehendak Allah. Semua adalah keinginan Allah. Jangan kebalik Ibu ya. Karena di Indonesia kebalik tuh. Ya, yang indah-indah subhanallah. Jadi pernah ada cerita siapa tuh dia? Jabar itu siapa yang cerita? Ada seorang saya dari Arab datang ke Indonesia, ya. Kemudian ngumpul gitu, ketemu, kemudian entah baca Quran atau apa, kemudian ada orang Indonesia yang takjub gitu ya, takjub tahu ya. Lalu mengatakan subhanallah, langsung kaget sih. Masya Allah, saya salah apa katanya. Loh, bukan saya mau takjub gitu, kata saya. Oh gitu. Karena kebalik, kata subhanallah itu dipakai untuk kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau kita pernah merasa berbuat sesuatu yang atau berpikiran buruk tentang Allah. Merasa Allah nggak adil, merasa Allah, wah ini kenapa saya ya Allah? Kalau pikiran-pikiran buruk itu datang kepada kita, maka yang kita ucapkan adalah subhanallah, maha suci Allah dari segala hal-hal buruk yang saya pikirkan ini. Balik ya, jangan kebalik ya maksudnya ya. Kalau maaf Pak Ustadz, kalau di kampung saya itu kalau emak-emak anaknya nakal bilangnya subhanallah, itu benar nggak? Benar ya? Subhanallah, benar. Kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Gitu. Subhanallah gitu. Betul. Jadi tidak sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahwa segala sesuatu yang buruk itu maha suci Allah dari segala yang buruk-buruk ini. Kebayang ya maksudnya ya? Maha suci Allah dari segala yang buruk-buruk ini. Ya. Nih, malaikat ketika berprasangka buruk kepada Allah, maksudnya gini, mereka mempertanyakan keputusan Allah. Kebayang ya? Mereka tuh kayak nggak, lu kok Allah ciptakan lagi sih? Kira-kira gitu. Kok buat khilafah lagi? Pasti khalifah ini pasti akan rusak lagi. Pasti akan saling perang lagi. Kira-kira gitu pendapat malaikat. Maka ketika Allah ingatkan, mereka langsung sadar diri. Lalu mereka mengucapkan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Dari segala pikiran buruk kami, segala praduga buruk kami. Engkau maha suci dari segala hal-hal buruk yang kami terbersih dalam diri kami. Kira-kira begitu. Maka ungkapan malaikat adalah subhanak, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami akui, kami nggak punya ilmu pengetahuan illa ma'allamtana, kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau wahai Allah yang maha mengetahui, al-alim, dan maha bijaksana, al-hakim. Kemudian ini selesai, urusan malaikat dengan Allah selesai. Sekarang bagaimana malaikat dengan Adam, dengan ciptaan barunya Allah ini? Maka Allah panggil Adam. Maka Allah berkata kepada Adam, bersabda kepada Adam, ya Adam, wahai Adam,
ambihum bi asma'ihim. Kabarkan mereka, beritahu mereka para malaikat ini tentang nama-nama yang sudah yang benda-benda yang Allah tunjukkan itu. Kita nggak tahu apa yang Allah tunjukkan. Ya Allah selalu tunjukkan ciptaan-ciptaannya, malaikat angkat tangan, mereka ngaku, mereka nggak tahu apa itu, ya nggak tahu, karena mereka belum diajari Allah. Maka kemudian malaikat setelah ngaku dan merasa apa namanya, mengaku salah bahwa berpesan buruk kepada Allah, seolah Allah ilmunya nggak lengkap gitu ya. Analisnya kalau kita bahasa sekarang, seolah analis Allah itu nggak akurat gitu ya, dengan putusan membuat manusia membuat khalifah baru gitu ya. Ketika mereka sadar diri akan kesalahannya, sekarang Allah panggil Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Sebutkan kepada mereka, untuk mereka, nama-nama semua ini. Ajarkan kepada mereka tentang ilmu pengetahuan yang sudah aku ajarkan kepadamu. Sebutkan nama-namanya. Maka setelah diperintahkan Allah tersebut, falamma amba'ahum bi asma'ihim, setelah Adam selesai presentasi, Allah ajarkan, Adam ajarkan, sebutkan untuk para malaikat tentang nama-nama cipta-ciptaan Allah itu, saya nggak tahu apa saja ditunjukkan waktu itu, maka Allah kemudian menutup episode kisah itu dengan mengatakan, qala, Allah ingatkan kepada para malaikat, ini Allah ngomong kepada malaikat ya, alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu, aku ini mengetahui ghaibas samawati wal ardh, segala yang gaib, yang terselubung, segala sesuatu yang melingkupi langit dan bumi. Semua informasi itu ada dalam genggaman Allah, ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Sementara kalian malaikat, ilmu kalian punya keterbatasan. Sekedar apa yang aku ajarkan kepada kalian. Maka tidak layaklah kalian malaikat dengan ilmu sedikit itu, dengan informasi sedikit itu, lalu kalian menjustifikasi, kemudian berprasangka buruk terhadap keputusan yang aku buat. Kebayang ya kira-kira ya? Ini dialog antara Allah dengan malaikat. Allah mengingatkan, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku mengetahui segala sesuatu yang melingkupi langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah kemudian mengingatkan lagi, aku ini mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian. Ya, bersitan hati, lintasan pikiran, rasa was-was, apapun yang ada dalam diri kalian, Allah itu Maha tahu. Tidak ada yang tertutup dari Allah. Ya, kalian punya pikiran buruk itu Allah Maha tahu. Bahkan kalau kalian nggak ngomong sekalipun, nggak protes, tapi dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, kok Allah buat lagi sih? Ya, kira-kira itu. Ada terbesikkan itu Allah Maha tahu. Yang kalian tampakkan Allah tahu, yang kalian sembunyikan Allah tahu. Ya, luar dalamnya Allah tahu. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita, bahkan Allah lebih tahu tentang diri para malaikat, melebihi pengetahuan mereka tentang diri mereka sendiri masing-masing. Gitu ya. Jadi Allah kemudian ingin mengingatkan para malaikat bahwasanya kalian infonya terbatas, maka tidak layak bagi kalian untuk kemudian memprotes keputusan Allah tersebut. Sangat tidak layak. Dan malaikat kemudian setelah diingatkan, adab malaikat ketika mereka sadar diri, ini kita nanti ada adab malaikat, ada adab iblis ya. Adab malaikat ketika mereka kemudian sadar diri, mereka kemudian merasa telah melakukan atau berpikir buruk tentang keputusan Allah, maka mereka mengatakan subhanak. Atau kalau kitanya subhanallah, maha suci engkau wahai Allah. Selesai. Malaikat kemudian bisa menerima. Kemudian mereka pasrah dengan bahwasanya ini urusan Allah dan Allah Maha tahu setiap putusannya, hikmahnya dan segala sesuatu di baliknya Allah yang lebih tahu. Maka kemudian wa idz qulna lil malaikah, maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut dan kami perintahkan kepada malaikat tersebut usjudu li Adam. Sekarang keputusan berikutnya yang Allah buat, ini nanti yang membuat ada malaikat Allah yang nggak terima ya. Wa idz qulna lil malaikah, next keputusan berikutnya adalah kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam. Kalian sujudlah kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud untuk memberikan penghormatan. Bahwasanya posisi Adam itu Allah letakkan lebih mulia daripada mereka. Paham ya? Jadi ada makhluk baru yang baru Allah ciptakan, tapi Allah letakkan makhluk baru ini posisinya melebihi para malaikat, lebih tinggi dari para malaikat, sehingga malaikat diperintahkan untuk menghormati ciptaan yang baru dibuat ini. Maka karena Allah memerintahkan, malaikat tidak ada perasaan macam-macam, mereka langsung fasajadu. Mereka langsung segera sujud semuanya. Semuanya sujud semuanya ketika Allah perintahkan. Tapi ingat, di antara para malaikat ini ada satu makhluk yang bukan malaikat. Tadi dari bangsa jin yang Allah naikkan ke langit, punya kedudukan setara karena kesolihannya, kebaikannya, keutamaannya, ketaatannya, Allah angkat dia ke langit setara dengan para malaikat.
ya. Dan dia punya akses sebagaimana malaikat punya akses. Maksud itu malaikat itu punya akses ke semua lapis langit kecuali Sidratul Muntaha ke atas ya. Jadi ada satu titik itu di Sidratul Muntaha antara langit ke-7 dengan Arsy Allah itu ada satu titik yang malaikat tidak punya akses ke sana. Bahkan Jibril pun tidak punya akses. Nanti ada di kisah Isra Mi'raj ya. Pada satu titik Jibril stop di situ, udah nggak kuat lagi naik ke atas. Karena nggak diizinkan. Hanya Rasulullah kemudian nanti yang naik sendiri bertemu Allah. Jadi di bawah itu malaikat punya akses semuanya. Begitupun dengan satu orang makhluk ini, jin ini, yang dia kemudian juga punya kedudukan dengan sama dengan malaikat, dan dia juga punya akses, sebagaimana malaikat punya akses ke semua tempat di langit. Maka ketika Allah perintahkan sujud kalian kepada Adam sebagai penghormatan, maka semua malaikat sujud. Tapi ternyata ada satu makhluk yang dia punya kedudukan dengan sama malaikat, tapi dia merasa dia masih nggak terima. Yang disebutkan illa iblis, maka semua malaikat sujud kecuali iblis, nggak mau, dia menjadi nggak mau sujud. Illa iblis, kecuali si iblis. Jadi iblis itu bukan malaikat. Iblis itu adalah di surah Al-Kahfi Allah gambarkan, Allah informasi kepada kita, kana minal jin. Iblis itu termasuk dari golongan jin. Jin, ya. Cuma satu ya tapi ya. Jin itu banyak. Kayak manusia juga banyak, berapa miliar nggak tahu. Tetapi ada satu orang jin yang sangat taat, yang sangat soleh, yang sangat pokoknya super taat lah. Diangkat Allah setara dengan malaikat. Tetapi nanti karena kelakuannya ini berani depan Allah, kemudian menantang atau kemudian tidak mentaati Allah di depan Allah langsung, maka dia diberi gelar iblis yang terkutuk, yang terlaknat. Ya, namanya di iblis. Dan iblis itu di surah Al-Kahfi Allah gambarkan kana minal jin. Dia dari golongan jin. Kenapa iblis tidak mau sujud? Alasan utamanya kenapa kira-kira? Kenapa nggak mau sujud? Karena iblis merasa Adam tercipta dari sesuatu yang lebih hina dari tanah, dan dia tercipta dari api. Ya, itu nanti alasan yang dikemukakan iblis ya. Tapi sebenarnya gini, itu alasan formalnya. Nah, oke. Paham ya? Jadi gini, iblis itu mencari-cari alasan. Nanti kan di surah lain Allah gambarkan. Allah panggil iblis. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Kenapa kamu nggak menghormati makhluk yang baru ini? Maka dia buat alasan. Dia buat merekayasa alasan. Dia alasannya adalah ana khairum minhu. Ya Allah, saya akan lebih baik dari dia. Apa dasarnya kau mengatakan lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya merasa lebih baik dong karena saya ciptakan dari tanah, dari api, dan kau ciptakan yang baru ini, makhluk baru ini dari tanah. Itu alasan formalnya iblis. Alasan formal iblis karena diintrogasi oleh Allah. Kenapa nggak mau sujud? Tapi sebenarnya apakah itu sebenarnya? Bukan. Itu alasan dibuat iblis untuk kemudian menjustifikasi atau membenarkan tindakannya itu. Paham ya? Tapi alasan lebih utama daripada itu sebenarnya di dalam hati iblis ada yang namanya sifat apa ya? Nggak terima. Sombong. Iya, sombong gitu. Sombong, ya, orang atau nggak gini loh, kebayang ya? Sebelum Adam diciptakan, ini saya bawa ke psikologi iblis. Kenapa dia sampai seperti itu kelakuannya? Sebelumnya kan hamba Allah yang sangat taat, hamba Allah yang sangat soleh, super spesial, sampai diistimewakan oleh Allah. Jadi, semua jin itu mereka hanya mentok punya akses sampai ke bawah langit level 1. Ya, namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit. Langit itu 7 lapis ya. Info yang kita dapat dari Quran dan hadis bahwa langit itu 7 lapis. Ada langit paling bawah namanya Baitul Izzah. Nah, semua jin itu hanya punya akses mentok di kolong langit pertama. Tidak ada yang punya akses tembus sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Hanya mentok di langit yang paling bawah. Ini semua jin yang lainnya. Tapi satu jin ini karena saking taatnya tadi, saking solehnya, bahkan dia membantu para malaikat nanti membasmi jin-jin yang zalim yang kemudian kerusakan di muka bumi tersebut sebelumnya ya, maka dia punya akses menjadi setara para malaikat, punya akses ke semua tempat. Sehingga jin merasa saya adalah makhluk spesial. Kalau malaikat taat, wajar dong, malaikat nggak punya nafsu, ya kan? Tapi kalau saya, ini psikologinya iblis nih, psikologi iblis, saya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan nafsu, dan saya bisa mengalahkan nafsu saya tersebut. Jadi selama ini iblis merasa dirinya lah hamba Allah yang paling taat di antara semua, dibandingkan jin dia yang paling utama, karena dia jelas dia punya akses kemana-mana, dia diserahkan para malaikat.
Bahkan di antara malaikat, tentu dong dia merasa paling soleh. Dia merasa paling dekat dengan Allah. Dia merasa paling mulia. Karena malaikat itu taat karena mereka tidak punya nafsu. Tetapi jin punya nafsu. Dan dia punya, si iblis punya nafsu dan dia punya akses setara dengan para malaikat. Bayang ya situasinya. Ya. Nah, tiba-tiba hari ini sekonyong-konyongnya Allah membuat keputusan, membuat makhluk baru. Yang nggak ada track record-nya, yang nggak ada, baru dibuat. Ya. Tetapi kemudian makhluk yang baru ini, Allah letakkan dia lebih mulia dari saya. Lebih tinggi dari saya. Ya. Karena Allah, jadi ketika Allah ciptakan seperti itu, si jin satu ini yang namanya iblis itu nggak terima. Bahasa kita apa? Jealous ya, jealous. Tahu jealous ya, Bu ya? Apa jealous? Cemburu. Cemburu. Iri. Gitu. Nggak terima. Iri jadinya. Iya, jadi iri. Tahu dong, selama ini saya ini yang paling istimewa, saya ini yang paling bagus, ya saya paling soleh, paling dekat dengan Allah. Sekarang ada makhluk baru yang nggak punya track record. Kalau saya wajar dong, saya sudah mengibadahi Allah, mentaati Allah, membantu para malaikat menumpas jin zalim. Pokoknya jasanya udah banyak banget. Nah, kalau saya dimuliakan Allah, wajar dong. Kira-kira begitu psikologinya iblis. Sekarang ada makhluk baru, nggak ada track recordnya, baru dibuat, tiba-tiba dia letakkan Allah lebih mulia daripada saya. Lebih tinggi posisi daripada saya. Sehingga saya disuruh untuk sujud kepadanya, untuk menghormati dia. Kebayang nggak psikologinya iblis ya? Maka saya nggak terima. Saya nggak mau. Ini penghinaan buat saya. Kira-kira begitu. Ini penghinaan buat saya. Saya nggak mau diletakkan lebih rendah daripada Adam. Maka ketika Allah tanya kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau bersujud? Jawabannya iblis adalah, ini cari-cari alasan. Kan gimana mau ngomong saya cemburu, kan nggak, istilahnya bahasa kita nggak enak. Makanya cari alasan. Cari alasannya juga yang aneh-aneh ya, yang kemudian buat standar sini, anak khairum minhu, ya Allah, saya kan lebih baik daripada dirinya. Apa dasarnya nggak mengatakan lebih baik? Kalau tani minar, kalau tahu mimpin. Saya lebih baik ya Allah daripada dia. Saya nggak mau sujud. Kenapa? Saya lebih baik. Kenapa lebih baik? Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu alasan dia aja. Paham ya? Dari mana dia tahu standar api lebih tinggi daripada tanah? Kan dia ada standarnya. Kalau nggak ajarkan begitu, malaikat juga nggak ada yang tahu standar seperti itu. Nggak, istilahnya benda A benda B itu nggak ada kamusnya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh iblis untuk membenarkan kecemburuannya, ketidakterimaannya. Kebayang ya psikologi si iblis itu. Maka wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kalau malaikat kalian hormat kepada Adam. Adam lebih tinggi. Saya letakkan Adam, saya pilih Adam yang saya buat ciptakan ini lebih mulia pada kalian. Maka malaikat kemudian taat. Sami'na wa ata'na, kami sujud. Kami hormati Adam. Tapi iblis enggak. Iblis nggak mau. Illa iblis. Iblis nggak mau, nggak terima. Aba. Dia merasa tinggi. Dia merasa sombong. Dia merasa nggak layak dong untuk saya. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Dia enggan. Aba itu nggak, dia enggan ya, nggak mau terima itu. I can accept that gitu ya. Saya nggak terima ini. Ini situasi yang saya nggak mau terima. Ini penghinaan buat saya. Aba, dia enggan untuk melaksanakan itu. Wastakbara. Lalu dia kemudian menyombongkan diri dengan mengatakan anak khairum minhu, saya lebih baik pada dirinya. Wa kana minal kafirin. Gara-gara pembangkangan itu, maka iblis semenjak hari itu dari hamba Allah yang paling taat menjadi hamba Allah yang kafirin, termasuk orang-orang yang ingkar, termasuk golongan makhluk yang kafir gara-gara pembangkangan yang dilakukan di hadapan Allah secara langsung dengan tangan itu. Maka ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan sifat jealous ini ya. Apa bahasa Indonesia? Benar, cemburu ya bahasanya. Jealous ya. Iri, sombong, dengki. Ya. Cemburu. Apalah terjemahan paling pas di Indonesia nih, jealous itu. Sifat jealous itu karena dia bisa destruktif ya. Ibu tentunya kalau gini, ibu punya anak lebih dari satu. Ini anak lebih satu ya. Kalau mereka kelahi itu biasa. Ya mereka anak-anak ya. Namanya biasa. Kalau mereka kemudian apalagi bakal baik, namanya bakal baik lagi. Tetapi kalau mereka sampai jealous, sampai merasa ada perasaan gini, saya kok kakak lebih di ini sih, atau sebaliknya, kok adik lebih diistimewakan nih, saya kok saya kayak nggak adil deh bapak ibu, kayak nggak adil deh mama papa atau apa itu, kayak nggak adil. Ada sifat jealous, ini sifat yang super bahaya, karena sifat ini bisa destruktif, bisa merusak, ya, larinya nanti ke dengki, ya, betul ya, dengki ya, jealous ya.
lari ke dengki. Dia nggak terima orang lain mendapatkan nikmat. Nggak terima orang lain lebih mulia dari dirinya. Nggak terima ada orang lain lebih dari dirinya. Bayang ya, Ibu ya. Inilah akar muara kenapa iblis itu begitu dengki dengan Adam. Begitu musuh gitu ya. Gara-gara dia merasa terlecehkan, karena selama ini dialah makhluk Allah yang mendapatkan fasilitas lebih ya, sebagai bangsa jin tetapi setara dengan para malaikat. Tentu dalam diri iblis merasa saya lebih hebat daripada malaikat, karena malaikat mentaati Allah wajar, kalau saya ada ujian buat saya dan saya berhasil melalui ujian itu. Jadilah saya makhluk Allah yang paling spesial. Sekonyong-konyongnya tiba-tiba Allah membuat makhluk baru yang Allah letakkan lebih mulia daripada saya. Aduh, saya nggak bisa terima ini. Ya, saya nggak bisa terima ini. Ini sifat jealous ya, sifat cemburu, sifat dengki yang muncul pada iblis. Dan ini jangan sampai muncul pada manusia. Karena sifat dengki kalau muncul pada kita, pada manusia, pada anak-anak kita, oh sangat-sangat bahaya. Bisa destruktif, bisa merusak. Ya. Kalau ada sampai adik-beradik itu kalau kelahi biarin, tapi saya bukan biarin, tapi masih dalam benak kita wajar. Tapi kalau dia muncul kecemburuan, muncul apa namanya? Dengki dari ya iri hati begitu, ini yang bahaya. Ini harus kita berusaha orang tua untuk apa namanya? Berusaha untuk meminimalisir ini. Jangan sampai kemudian muncul perasaan seperti itu. Karena ini terbukti. Nanti kalau ibu-ibu di kisah lainnya yang Allah sebut sebagai ahsanul qasas ya, kisah terbaik, kisah antara putra-putra Nabi Yakub. Nah, pernah dengar ya? Nabi Yakub punya 12 anak. Satu di antaranya namanya Yusuf. Ya. Jadi ini kisah para nabi ya. Jadi bayangin di keluarga Nabi Ibrahim itu kan bapak para nabi, punya anak 2, Ismail dengan Ishak. Dua-duanya nabi. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak 12, satu di antara namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Nah, Yusuf ini dari kecil itu istimewa. Istimewa fisiknya yang paling ganteng ya, paling ganteng. Gantengnya itu dalam Al-Quran itu sampai ibu-ibu itu sampai saking terpananya ngelihat motong ngiris tangannya. Ngirisnya ada bukan sekali iris Bu ya. Dalam Quran itu menggunakan kata sekina ya, mengiris-iris, berulang-ulang iris gini. Rasanya ngiris apel, tapi itu nggak sadar tangannya diiris-iris. Tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena terpana dengan tergantungkan dengan lihat kegantengan Nabi Yusuf. Kalau sekali iris, kaget, berarti belum istimewa banget tuh. Oh ini, saking terpananya, ngirisnya berulang-ulang tangannya tuh. Iris tangan. Nggak sadar. Yusuf masuk lagi ke dalam ruangan dari depan mereka, baru mereka kaget teriak-teriak karena tangannya udah berdarah. Ya, Yusuf itu istimewa dari awal. Nah, karena gantengannya, dan bukan sekedar ganteng, tapi juga cerdas, dan beliau bahkan Allah gambarkan di awal kisah Yusuf itu, beliau punya kemampuan luar biasa, bisa mentakwil mimpi. Dari awal bapaknya udah nggak tahu itu. Karena ketika lapor ke bapaknya, Yusuf itu kayak tertekan gitu dengan menceritakan sesungguhnya aku melihat bintang matahari dan bulan dan 11 bintang bersujud kepada aku. Nah, dan Yusuf tahu maknanya itu. Kalau mimpi biasa mah dia biasa-biasa saja. Kalau bapaknya juga tahu. Karena Yusuf datang itu dengan kayak terbebani dengan mimpi itu. Karena dia tahu maknanya. Maknanya adalah nanti di akhir ayat, di akhir surah Yusuf itu ya, itu adalah orang tuanya, bapak ibunya, plus semua saudaranya akan hormat kepada dirinya. Itu Yusuf dengan beban itu, dia meski masih kecil, dia sudah bisa mentakwil itu, sudah bisa memahami apa hikmah di balik mimpi itu. Maka dilapor oleh bapaknya. Dan bapaknya juga tahu takwil mimpi itu. Maka di awal apa kata bapaknya kepada Nabi Yusuf? Bukan mengatakan oh biasa mimpi, bukan. Tapi bapaknya tahu bahwa Yusuf ini istimewa. Dia punya kemampuan untuk mentakwil mimpi yang dia alami. Dan dia hanya mengatakan tolong rahasiakan mimpi ini dari saudara-saudaramu. Dari saudara-saudara. Mereka akan melakukan hal yang buruk kepada dirimu. Itu sudah dari awal. Tetapi bagaimanapun juga karena dia spesial, memang ada yang spesial. Saudara-saudaranya sudah mendeteksi di awal bapak kayaknya nih mengistimewakan Yusuf. Ya. Saking nggak terimanya mereka sampai pada mereka berlevel ini keputusan pertama yang mereka buat ya, tapi itu alhamdulillah dibatalin ya. Kemudian mereka buat udah kita bunuh Yusuf. Kita bunuh bareng-bareng, setelah itu kita tobat bareng-bareng. Ya. Kita buat, iya itu nanti di kisah Yusuf kita akan mudah-mudahan suatu hari kita sampai kisah sana. Mereka berkeputusan kayak gitu tuh, kita bunuh aja rame-rame. Habis itu kita tobat rame-rame, selesai.
Lalu Allah ilhamkan satu di antara saudara-saudara Yusuf ini yang di dia muncul ketidaktegaan. Jangan bunuh, terlalu itu dosanya terlalu gede. Ya, dosanya terlalu gede. Gini aja, kalau kalian benar-benar ingin menyingkirkan Yusuf, ini satu orang di antara saudara ini, jangan dibunuh deh. Buang aja, pastikan nanti dia dibawa dipungut orang, habis itu udah ya, buang, dipungut orang, terserah mau dibawa kemana, yang penting dosanya jangan terlalu parah. Ya buang tuh, mereka tahu itu dosa ya. Anak nabi mereka ya, mereka tuh anaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi, mereka tuh paham betul dosa ini bener nggak, paham, ngerti ya, ilmunya udah ngerti. Tetapi tadi ingat, ada perasaan cemburu, ada perasaan apa itu, dengki, ada perasaan ini kok bapak kok malah Yusuf ya, gitu kira-kira begitu ya. Maka kemudian mereka buat keputusan, udah ada satu orang yang ngasih ide, kalau membuat zalim jangan zalim amat ya, bunuh nanti takut kita nggak bisa diterima dosa tobat kita. Gini aja, kalau mau menyingkirkan Yusuf, buang dia sampai dia nanti dibawa dipungut orang lah gitu. Habis itu udah kita tobat rame-rame. Akhirnya usul yang kedua diterima. Oke, kita eksekusi usul kedua aja. Gimana buangnya? Gampang, ajak main jauh-jauh, lemparkan ke sumur, tinggalkan. Ya pastikan dia dibawa orang, baru kita kemudian balik. Nah, nanti akan saya kisahkan di ini. Tapi apa yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf, padahal ini anak nabi ya, yang ilmunya tentu kurang bijak apa namanya, aku gitu mengajarkan kepada anak-anaknya. Tapi kembali, gara-gara ada perasaan dengki muncul pada Nabi Yusuf, ada perasaan dengki muncul ke saudara-saudara Nabi Yusuf, muncullah ide buruk tadi. Ya, ide pertama ingin membunuh, tapi kemudian di-cancel, diturunkan menjadi membuang. Nah, ini juga yang muncul kepada iblis. Sifatnya sama. Sifat dengki. Ya, sifat jealous tadi. Cemburu, dengki tadi, nggak terima. Ya, ini muncul. Jadi hati-hati. Kalau sifat ini perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai muncul di kita, jangan sampai muncul di anak-anak kita. Kalau kita lihat itu ada kemunculan, cepat dinetralisir ya. Gimana caranya untuk dinetralisir? Karena sifatnya sangat berbahaya dan sangat destruktif. Ya, kalau saya muncul. Iblis saja yang sudah ribuan tahun, saya nggak tahu berapa umurnya dia itu, mentaati Allah sangat apa? Pokoknya digambarkan dalam sirah itu tidak adalah sejengkal tanah yang dilewati iblis kecuali di dalam keadaan berzikir. Bayangin tuh. Pokoknya super spesial dah nomor satu tuh. Tetapi ketika muncul dengki dan dirinya, nggak terima ada makhluk baru yang Allah lebih muliakan dari dirinya, maka seketika dia berubah dari makhluk pertaat jadi makhluk yang super pembangkang. Ya, astakbaru kana minal kafirin. Maka kemudian semenjak hari itu iblis diputuskan oleh Allah, engkau bukan lagi makhluk yang super spesial, ya, tapi kemudian dikutuk kemudian diusir. Nah, tetapi nanti di ayat lainnya tidak dibahas di ayat ini episodenya. Iblis kemudian ketika dihukum Allah itu, bukannya dia kemudian minta maaf ya, kalau saya salah, bukan gitu. Rasa dengki yang ada dalam iblis itu membuat dia kemudian justru pertama, nanti saya akan bahas di ayat lainnya, kisah detailnya, Al-Araf atau apa itu, iblis mengatakan, ya Allah, ini bukan salah saya, perasaan dengki ini bukan salah saya, tapi engkau lah yang punya niat buruk pada saya, engkau lah yang membuat saya kemudian merasa seperti ini. Jadi nyalahin Allah. Engkau pasti tahu saya punya perasaan ini, engkau pasti tahu saya bakal nggak terima kalau ada makhluk yang lebih mulia dari saya. Tapi engkau buat keputusan ini bukan salah saya, Allah, ini salah engkau. Jadi iblis itu apa namanya? Setelah pertama dia bangkang, kedua dia menyalahkan. Dia apa namanya? Merasa ini memang Allah nggak punya niat nggak buruk pada saya. Kira-kira begitulah kelakuan iblis. Lalu kemudian berikutnya, ya Allah, saya terima, saya dihinakan, saya terima saya dihukum, saya terima saya jadi ahli neraka. Tapi tolong ya Allah, kasih saya kesempatan. Ya. Saya terima keputusan buruk ini, tetapi saya tidak mau sendirian. Saya akan bawa juga anak keturunan malmu yang kau muliakan ini. Saya nggak mau masuk neraka sendirian, saya akan bawa nih keturunannya. Jadi memang dari awal iblis itu sangat benci banget dengan Nabi Adam. Gara-gara dialah kemudian posisi dia itu kemudian lepas, dia posisi paling mulia, makhluk yang paling mulia. Lalu kemudian dia rasa nggak terimanya itu membuat dia kemudian punya komitmen yang nggak bagus itu ya. Ya Allah, saya terima engkau hukum saya, tetapi saya
saya nggak mau sendirian. Saya akan buktikan kepada engkau ya Allah, bukan cuma saya yang seperti ini. Saya akan juga bawa ini anak keturunan dia dan anak keturunannya. Jadi itu komitmen iblis. Di awal dia ingin sebanyak mungkin dia akan memasukkan Adam dan anak keturunannya untuk membersamai dia di neraka di sisi Allah. Tapi ya Allah, ini komitmen iblis yang pertama. Yang kedua, ya Allah, engkau maha adil. Tolong, please kasih saya waktu. Jadikan saya kekal sampai hari kiamat. Ya, jadi permintaannya super aneh ya. Udah salah, diberitahu Allah salah. Pertama dia nggak terima. Kedua dia nyalain Allah. Yang ketiga dia punya komitmen buruk ya. Oke, saya buktikan ya Allah, bukan cuma saya yang begini. Anak keturunan dia juga bakal itu juga akan saya bawa. Tapi yang keempat diminta, ya Allah, bukan maha adil. Please dong, kasih saya waktu. Ya, jadikan saya punya waktu untuk membuktikan kepada engkau bahwa saya akan bisa sebagai membawa anak keturunan orang ini, makhluk yang ini bersama saya di neraka. Ini komitmennya iblis. Karena Allah maha adil, oke, silakan dibuktikan. Engkau termasuk orang-orang yang dikekalkan sampai hari kiamat. Jadi iblis itu dikasih waktu Allah. Silakan buktikan kasusmu, silakan buktikan komitmenmu, silakan buktikan klaimmu itu sampai hari kiamat. Engkau tidak akan, tetapi kata Allah di ayat lainnya ya, engkau tidak akan mampu menyesatkan Adam dan keturunannya kecuali orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak mau petunjuk Allah, orang yang tidak, kalau di ini ilal mukhlisin kalau bahasa ini Al-Qur'annya, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan pernah mampu untuk menyentuh mereka. Kira-kira begitu. Nah, ini komitmen iblis sekaligus kemudian awal deklarasi perang besar antara Adam dan keturunannya kita ya manusia dan iblis. Dan iblis ingin membuktikan pada Allah, bukan cuma saya yang rusak ya Allah, saya akan juga buktikan mereka juga rusak seperti saya. Kira begitu. Ini kasusnya iblis. Maka kemudian kasus selesai saat itu, iblis sudah dengan komitmennya dan sudah dapatkan jaminan Allah. Jadi yang dapat jaminan sampai hari kiamat bukan semua jin ya, hanya satu jin aja yang namanya iblis tadi. Yang punya umur sampai mati itu sampai tidak akan mati sampai kiamat itu hanya iblis. Kalau jin yang lainnya gimana? Biasa aja kayak kita. Jin lainnya bisa mati dan dalam hadis juga ya, cuma satu. Hanya satu biji. Hanya satu dia aja tuh si iblis itu. Nah, jin-jin lain. Tapi powerful ya, banyak orang terjebak. Ya, idenya banyak ya. Tetapi jin-jin lain itu punya dua pilihan. Jangan salah Bu, jin-jin lain itu dua pilihan. Apakah mereka menjadi jin yang taat kepada Allah? Ada, jin muslim ada. Tapi ada juga jin yang kemudian mereka direkrut oleh iblis menjadi anak buah dia, menjadi syaitan yang kita kenal itu. Ada. Ya. Sementara iblis punya garansi umurnya bakal sampai kiamat, yang di bawah dia setan-setan enggak. Setan-setan di bawah dia umurnya sama dengan kita. Maksudnya punya keterbatasan, cuman beda panjangnya saja. Kalau kita cuma 60-an tahun, si setan bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun gitu ya. Umurnya. Lebih panjang daripada kita. Iya. Tetapi dia juga punya banyak kelemahan. Gini, saya sebagai contoh. Bahwasanya setan itu tidak seperti ini. Setan itu punya keterbatasan. Dia juga kemudian bisa dibakar, bisa dibunuh, bisa sama dengan manusia, bisa. Ya. Maka ada setan yang masuk kemudian jin ya, setan dari golongan jin. Setan ada dua ya. Setan itu ada dua golongan. Minal jinnati wan nas. Setan itu ada di golongan jin, ada di golongan manusia. Ada juga nanti manusia tetapi kerjaannya membantu proyeknya iblis. Maka ia oleh Allah juga disebut sebagai bagian dari setan. Kan ada kan? Pemimpin dolim, kan? Orang maksiat gitu. Itu tuh manusia juga. Sama seperti kita, tapi dia tiap hari kerjanya ngajak orang berbuat dolim. Kan sama aja kan? Ya. Mensukseskan proyeknya iblis. Ada. Makanya setan ada dua, golongan jin dan golongan manusia. Setan golongan manusia, anak buahnya iblis tadi, itu paling mentok dia cuma membisik-bisiki. Meskipun cuman gini, di surah An-Nas Allah gambarkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus dia itu membisik-bisikan, memprovokasi di dalam dada manusia. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat sebelumnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Yang dia itu yang terus menimbulkan rasa was-was dan dia itu sifatnya al-khannas. Khannas itu artinya dia akan berulang bolak-balik, sembunyi, balik lagi, sembunyi. Jadi kayak kalau main perang-perangan tuh kayak hit and run gitu ya. Sembunyi, pada masa titik kita lemah, nyerang dia. Artinya bisikin yang buruk-buruk. Nanti balik lagi dia, kita istighfar, balik lagi lari dia. Terus nyerang lagi, terus seperti itu. Namanya al-khannas. Al-khannas itu artinya sembunyi, ngantem gitu.
Itu kelakuan, dan mereka terus seperti itu, konsisten, kira-kira begitu. Ya, ini kelakuannya setan, anak buahnya iblis. Tapi setan itu dari golongan jin, itu sama dengan kita, punya keterbatasan umur. Sementara yang diberikan Allah tangguh sampai yaumil qiyamah terjadi, itu adalah cuma satu, namanya iblis. Dan dia dari golongan di soal kafi, kana minal jin. Si iblis itu adalah termasuk golongan bangsa jin. Ya. Kasus selesai, iblis sudah dengan komitmennya, Allah sudah jamin dia, oke, silakan, buktikan kasusmu, buktikan komplainmu, sampai hari kiamat, engkau diberikan tangguh. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Adam, wa qulna, maka kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggal di sini ya, tinggal di sini. Anta wa zaujuka, engkau, ini kasusnya tentu bukan hari itu, udah lama setelah itu, kan ada di antara kasus ini dengan kasus berikutnya kan nanti ada jeda, Adam sendirian di surga, Adam merasa kesepian, Adam merasa apa? Ya, si indah surga ternyata kalau sendirian nggak asik ya, nggak asik. Adam bisa nggak asik ya Allah. Saya butuh, ternyata ada kebutuhan dalam dirinya. Jadi kebutuhan ada teman gitu, ada apa namanya, ada pasangan. Maka kemudian Allah ciptakan dari Adam ketika dia tertidur, Allah ciptakan makhluk baru namanya Hawa, ibunda kita semuanya. Ya, jadi itulah rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa. Setelah itu pun Allah nikahkan mereka, Adam dan Hawa Allah nikahkan, lalu kemudian Allah perintahkan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggal di sini ya, anta wa zaujuka, engkau dan istrimu ini. Maka Allah langsung sebutkan zaujuka, karena Hawa di situ Allah nikahkan, maka Adam dan Hawa itu menjadi pasangan suami istri. Anta wa zaujuka, engkau dan pasanganmu ini al jannah, di surga ini. Tinggallah engkau dan istrimu ini di sini di surga. Wa kula minha, dan silakan makan semua apa yang di dalamnya. Buah-buahan, apa pokoknya semua kenikmatannya silakan dimakan, silakan dinikmati berdua, silakan. Rohodan, haitsu syi'tum, yang kalian berdua inginkan, silakan dinikmati aja semuanya. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian punya constraint, kalian punya apa namanya? Satu perintah. Kalian silakan makan, nikmati semua yang ada di sini kecuali satu pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati yang pohon satu ini. Khusus pohon ini kalian dilarang. Ya, yang lainnya silakan dinikmati. Silakan dinikmati. Yang kecuali yang satu ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian jangan dekati pohon yang satu ini. Asy-syajarah itu satu pohon. Yang khusus satu ini. Fatakuna minadz-dzalimin. Ingat, kalau kalian sampai dekati ini, kalian kemudian mengambil manfaat dari pohon ini, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kemudian tersesat. Tetapi ternyata di dalam diri kita ada terinstal penyakit namanya greedy. Greedy itu apa ya? Serakah. Ibu bisa bayangkan ya. Nabi Adam itu tinggal di surga. Surga itu seluas apa? Arduhas samawati wal ardh. Luasnya luas langit dan bumi. Sangat luas. Berapa banyak pohon? Ya kita nggak tahu berapa juta, berapa miliar pohon ada di dalam surga. Dan Allah cuma bilang kepada Nabi Adam, silakan nikmati semua, kecuali satu ini. Cuma satu yang nggak boleh, yang lain silakan. Tapi ternyata karena ya manusia itu kalau dikasih larangan, kadang-kadang kalau apa namanya, justru itu membuat dia semakin penasaran. Kenapa sih nggak boleh? Ya kan? Kalau di Indonesia ibu naik mobil atau naik motor, ada tulisan jangan lihat ke kanan, ya kan? Jangan lihat ke kanan. Langsung refleksnya gimana? Pingin ke kanan, malah lihat ke kanan. Ya kan? Udah dibilang jangan lihat ke kanan. Kita langsung refleksnya ke kanan. Ada apa sih? Gitu. Penasaran. Ada penasaran. Ada juga sifat serakah. Kenapa sih nggak boleh? Nah, ini diketahui oleh iblis. Iblis tahu nih defaultnya Nabi Adam. Kan sama dengan dia. Punya syahwat, punya nafsu, punya keinginan gitu. Maka iblis kemudian datangi Nabi Adam. Tapi ini bukan sekali coba, tapi berkali-kali, tak berapa ribu kali iblis mencoba. Fa'azallahum asy-syaitan. Maka setan membuat dia ragu-ragu. Anha dari hal itu, dari larangan itu. Apa yang akan iblis? Nanti dikisahkan di ayat lainnya. Iblis datang menghadap. Kenalan, hai. Kenalin, saya makhluk Allah yang lebih tua dari kamu. Nama saya siapalah gitu ya, iblis gitu. Ya, dekat-dekatan dulu ya, kenalan dulu, dekatan dulu, ngobrol-ngobrol. Ya, sebagai makhluk lebih tua, saya sering-sering lah pada kamu gini cerita-cerita terus. Sudah merasa dekat, udah ceasan gitu ya, udah ceasan. Baru kemudian suatu hari iblis selalu mengatakan kepada Adam, kalian tahu nggak sih kenapa kalian dilarang untuk dekat-dekat pohon satu itu?
Ingat ya Ibu, ini di surga yang sangat luas, yang dilarang cuma satu pohon, tetapi iblis kemudian memantik, bukan mantik, tapi memprovokasi Adam. Kalian mau tahu nggak kenapa tuh kalian dilarang dekat-dekat pohon itu? Adam kan nggak tahu. Pokoknya selama ini Allah bilang nggak boleh, nggak boleh. Udah. Kalian mau tahu nggak? Ya kenapa sih? Ya, penasaran Nabi Adam. Lalu kemudian iblis mengatakan, kalian dilarang untuk dekat-dekat pohon itu, karena kalau kalian makan pohon itu ada dua kemungkinan. Kata iblis. Saya ini lebih senior dari kalian, saya lebih tahu apa yang akan terjadi kalau kalian. Dan ini terjadi, ya pada lah iblis ngomongnya, akan terjadi seperti ini. Satu, kalian akan menjadi sama dengan para malaikat. Ya. Yang kedua, khalidina fiha, atau kalian menjadi kekal di dalam surga ini. Jadi, kalau ini lobbynya iblis ya. Kalau kalian makan itu buah, ada dua kemungkinan terjadi. Kalian akan menjadi seperti para malaikat, atau kalian akan menjadi kekal tinggal di surga ini. Lobbynya itu begitu. Karena kata iblis, kamu tuh nggak akan tinggal lama-lama di sini. Nanti kamu tuh, ya pada iblis ngomong lah ya di lobby gitu. Dan itu tidak sekali, berulang-ulang. Ya kayak ngobrol santai gitu, lepas diajak ngobrol itu terus gitu. Tiap diyakinkan, sampai pada suatu hari kata Adam, gimana ya? Gimana ya? Ngobrol dengan istrinya. Gimana? Ini larangan Allah sih, tapi gimana kalau kita coba gitu. Setelah diyakinkan terus akhirnya berdua sepakat, oke lah kita coba, nggak ada salahnya. Ya, meskipun itu tahu itu dilarang oleh Allah, tapi kata iblis kalau kita makan maka kita akan jadi sama para malaikat atau kita akan jadi penduduk kekal di dalam surga ini. Siapa yang nggak mau? Kan kira-kira gitu. Kata iblis gini, kata iblis terus seperti itu. Akhirnya pada suatu hari, oke kita coba dah berdua. Fa'azallahu masyaitan. Maka setan itu si iblis tadi berhasil kemudian membuat mereka ragu-ragu dan buat mereka kemudian tidak mentaati perintah itu. Lalu mereka makan, ambil dekat pohon itu, makan buahnya. Maka kemudian gara-gara mereka melanggar itu, langsung baru Allah ingatkan. Seketika fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka seketika kalian sudah berani ya, melanggar ketetapan Allah. Kalian gimana? Dikasih nikmat segitu banyaknya. Ya. Ternyata cuma dilarang satu hal saja, udah nggak sabar langsung dipelanggar juga gitu. Makanya Rasulullah gambarkan dalam hadis, manusia itu sekiranya ia dikasih satu gunung emas, dia pasti akan minta gunung yang kedua. Itu sifat serakahnya kita. Nah itu yang kemudian ayah kita semuanya, Nabi Adam AS, kemudian terlempar dari surga. Dikeluarkan dari surga gara-gara sifat serakahnya. Nah sifat serakah itu diprovokasi oleh iblis untuk kemudian iseng gitu ya. Iseng, ada sekali-kali langgar, nggak apa-apa deh. Gitu. Barangkali mereka udah, karena diyakinkan tadi akhirnya langgar juga. Maka seketika mereka langgar, seketika juga mereka berdosa, seketika mereka berbuat salah, lalu kemudian Allah kemudian hukum mereka dikeluarkan dari surga, dilemparkan atau diturunkan ke bumi, dan nanti turunkannya ternyata nggak bersamaan di tempat yang sama, bisa jauh gitu. Nah berapa tahun mereka baru bisa ketemu. Ya, setelah sekian lama hidup sendiri, kemudian tobat, ya Allah, minta ampun, terus bertaubat ya kepada Allah. Kemudian mereka jalan, saya cari ya. Namanya di dunia nggak ada orang lain, cuma berdua aja. Ya, bumi ini cuma berdua isinya, Nabi Adam dengan Hawa, ibunda kita semua. Dan mereka turunkan tempatnya terpisah jauh. Ini kan ya searching ya, mana Hawa, mana Adam gitu ya. Sampai ke tobat, minta ampun, saya nyari lagi tobat, minta ampun, terus begitu. Setelah bertahun-tahun kemudian baru Allah temukan mereka di Jabal Rahmah di Mekah itu ya, di Gunung Rahmah itu Jabal Rahmah. Disitulah kemudian Allah temukan mereka. Setelah sekian lama terpisah, dari dulu banget ya. Dan nggak ada orang lain kan, nggak mau nanya siapa, nggak ada yang ditanyain. Ya. Mereka juga nggak ada yang mau bantu, karena memang itu dihukum oleh Allah gitu ya. Nggak ada yang berani bantu gitu. Mereka berdua ini juga bentuk hukuman untuk Nabi Adam dan Hawa. Maka waqulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Oke, kalian tinggal di sini dulu. Ya. Kalian akan saling bermusuhan, pokoknya resikonya kalian tinggal di sini. Walakum fil ardi mustaqarrun. Tetapi bagi kalian jangan khawatir, tetap ada waktu sesaat, ada waktu tempo ya. Wa mata'un, dan di dalam juga ada kesenangan, ada kenikmatan yang tetap Allah kasihkan di atas muka bumi ini. Tapi untuk waktu yang sementara. Ya. Kemudian fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka
Allah ajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat untuk menyatakan taubat. Untuk bertaubat kepada Allah. Ngaku salah. Sudah melanggar aturan Allah. Sudah dibilang, kecelakaan tadi, jangan makan, makan juga. Cuma satu pohon di antara jutaan miliaran pohon, nekat juga dideketin. Maka kemudian setelah mereka diturunkan Allah dan ada mengaku salah, Allah ajarkan pada kalimat, berapa kalimat untuk bertaubat. Maka di kalimat itu kemudian Nabi Adam bertaubat. Begitupun dengan Hawa bertaubat juga. Maka innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima taubat mereka, ya, Allah terima taubat mereka, dan Allah lah yang maha penerima taubat, yang maha rahim. Tapi ingat, ini di dunia kalian punya konsten, kalian punya keterbatasan, kalian punya aturan di sana. Tetapi kalau kalian sukses di sana, engkau dan anak ketemu sukses, maka engkau akan diizinkan kembali untuk pulang kampung ke surga. Jadi kalau kita ke surga itu balik kampung, ya, Ibu, ya. Balik kampung. Kita akan, kalau kita sukses ini, hidup dunia ini, dengan segala macam aturan yang Allah buat, ya, dengan segala macam konsten yang Allah tetapkan, dengan segala macam, tapi jangan khawatir, di situ juga ada wamataun, ada, tenang aja, Allah juga di dunia itu bukan berarti itu susah, cuman hidupnya susah terus, enggak. Di situ ada mataun, ada kesenangan, ada kenikmatan juga Allah kirimkan ke dunia ini. Ya, bersama taubat kalian itu ada kenikmatan yang Allah kirimkan, tetapi sifatnya adalah ilahin, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, sampai waktu batasnya, maka kemudian habis, maksudnya tinggal dua kemungkinan. Kalian pulang kampung ke surga, atau kalian akan ikut iblis masuk ke neraka. Neraka. Itu pilihannya, ya. Tapi begitulah yang terjadi dengan bapak kita Nabi Adam, begitulah pemusuhan yang terjadi antara Adam dan iblis, ya. Begitulah kemudian Adam kemudian diprovokasi, diyakinkan oleh iblis pada akhirnya untuk kemudian berbuat maksiat, melanggar ketetapan Allah, melanggar perintah Allah, dan kemudian dengannya, karenanya kemudian beliau dihukum oleh Allah untuk kemudian menjalani kehidupan di dunia untuk waktu yang sementara. Selanjutnya tinggal dua kemungkinan, akan kembali pulang kampung ke surga, balik ke surga lagi, atau dia akan membersamai iblis menjadi penduduk neraka. Itu mungkin yang bisa kita tadabburi dari surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 37.